Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah Masjid Anas rahimakumullah, pagi ini kita masih dipertemukan insya Allah dalam rangka untuk mengupgrade diri kita untuk bisa menambah wawasan pengetahuan ilmu agama kita. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya terus memberikan nikmat kepada kita sampai pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk mendapatkan berbagai manfaat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Masjid Anas rahimakumullah, saya selingin dulu ya. Kemarin kan udah 3 kali mengenai musibah. Nanti kalau musibah terus bosan nanti. Gantian sekarang mengenai ajaibul iman, yaitu keajaiban iman. Ternyata iman itu merupakan suatu keajaiban, Pak. Iman bisa nanti sebagai modal, iman itu nanti mendapatkan apresiasi dari Allah. Orang yang beriman itu harus merawat imannya dan lain sebagainya. Karena iman ini salah satu yang menakjubkan bagi manusia, karena kita ini manusia makhluk visual, Pak, makhluk jasmani. Jadi kemungkinan besar akan mengedepankan akal. Artinya kebanyakan akan percaya kalau melihat dulu sosoknya atau barangnya. Nah, sedangkan orang-orang beriman itu tidak melihat sosok dan barangnya, tapi yakin beriman. Kalau misalnya, Pak, di belakang masjid ini dikasih tahu ada emas 2 kilo, kira-kira percaya nggak, Pak? Ya. Percaya, Pak ya? Ya. Boleh jadi, Pak. Ya, karena ya itu, Pak. Karena kalau orang yang keduniaan boleh jadi, Pak. Kalau mau percaya, kemungkinan dia harus melihat barangnya dulu, ada nggak gitu ya. Nah, kita orang yang beriman itu mempercayai bahwa kita menyembah kepada zat yang tidak terlihat, tetapi kita yakin bahwa hal yang gaib itu yang kita imani. Alladzina yu'minu bil ghaib, yaitu yang percaya kepada yang gaib. Sekalipun kita tidak pernah melihat Allah, belum pernah melihat Allah, malaikat, surga, neraka, tapi dalam diri kita yakin bahwa itu semua ada. Nah, iman ini menjadi modal utama kita. Karena ada sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan ini, terutama untuk orang yang beriman ini, Pak ya, yaitu berupa rahmat, ampunan, dan pahala. Benar nggak, Pak? Rahmat, ampunan, pahala ini sesuatu yang sangat kita butuhkan. Benar nggak, Pak? Ya. Coba kalau kita nggak dapat ampunan, nggak ada harapan, Pak. Apalagi nggak dapat rahmat. Nah,
Dengan iman ini kita bisa mudah untuk mendapatkannya. Baik itu berupa rahmat, bukan Pak Sobari ya. Rahmat, ampunan dan pahala. Itu sangat mudah, Pak, bagi orang yang beriman. Kenapa? Karena Allah sendiri menjanjikan kepada orang-orang yang beriman itu akan mendapatkan ampunan dan pahala yang sangat besar. Nah, ini jadi iman ini boleh jadi menjadi passwordnya nanti, Pak. Kita buka dulu surat Al-Maidah ayat 9, Pak. Al-Maidah surat kelima ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihat lahum maghfiratun wa ajrun azim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. Benar, Pak ya? Janji Allah itu kepada orang yang beriman ya akan diberi ampunan dan pahala yang besar. Yakin, Pak? Yakin. Karena Quran yang bilang, Pak. Harus yakin. Inilah cirinya orang beriman. Nah, kita lihat dukungannya, Pak. At-Toha ayat 82. Toha ayat 82. Surat ke-20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inni laghafaru liman taba wa amana wa amila sholihan summah tada. Dan sungguh aku maha pengampun bagi yang bertobat, beriman dan berbuat kebajikan. Jadi ada kata beriman tadi, Pak ya. Allah maha pengampun, kemudian tetap dalam petunjuk. Jadi selama imannya ini benar, sangat mudah untuk mendapatkan ampunan, rahmat dan pahala. Kan kemarin saya sampaikan juga bahwa ternyata ada iman yang nggak benar, yaitu imannya orang munafik. Nah, iman yang benar itu yang bagaimana, Pak? Cirinya apa gitu? Supaya kita benar-benar beriman mendapatkan ampunan dan pahala. Ketika orang beriman itu yang benar, ketika mendengar suara Allah itu kontak, Pak. Connect. Ketika ada panggilan azan, kita connect. Langsung reaksi mendatangi masjid. Itu kalau panggilan azan. Kalau panggilan Quran, Pak, panggilan Quran itu untuk orang yang beriman itu ada 89 kali, Pak, di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, apa saja itu ya, perintahnya untuk bertakwa, perintahnya apa, ada larangannya dan lain sebagainya. Bahwa maka ketika orang yang imannya benar ini, ketika diseru di Al-Quran, maka dia akan berusaha untuk melakukan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang. Begitu juga dalam sebuah hadis, cirinya orang yang beriman, imannya benar ini tadi, ketika mendengar adzan dia mendatangi masjid. Idza ra'aitum rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Jika kamu melihat seseorang yang rajin mendatangi masjid untuk beribadah, maka saksikanlah bahwa ia adalah seorang yang beriman. Ya. Jadi iman yang benar itu iman yang connect dengan Allah, baik dari perintah maupun larangannya, serta yang disuarakan oleh Rasulullah SAW. Nah, keajaiban berikutnya
bahwa orang yang beriman ini, Pak, yang imannya benar, doanya pasti diijabah. Yakin, Pak? Yakin. Iya. Karena Allah sendiri yang janji juga, Pak, bahwa Allah akan mengabulkan orang yang berdoa ya, ketika ia memenuhi perintah dan beriman. Kan yang sering dibaca di bulan Ramadan kemarin, Pak. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i da'an. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Ya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka katakanlah aku ini dekat, kata Allah itu. Jadi Allah sudah membuka kepada dirinya untuk kepada hambanya bahwa Allah itu dekat. Maka Allah berstatement, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku, asalkan mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku. Nih, garis bawahi, beriman kepadaku. Jadi Allah berjanji akan mengabulkan doanya selama dia memenuhi perintah dan beriman kepadanya. Tapi syaratnya memang banyak juga, Pak. Tapi tidak saya sampaikan di sini. Tapi intinya kalau iman kita ini benar, kita yakin bahwa setiap doa kita pasti dikabul. Masalahnya dikabulnya itu macam-macam, terserah Allah yang mengabulkan dengan caranya Allah. Bisa jadi langsung dikabul, ditunda, atau diganti dengan yang lain, atau nanti dibuka di akhirat. Ya, terserah Allah. Tapi intinya kita yakin pasti dikabul. Kalau toh belum diberikan sesuai dengan keinginan kita, pasti Allah akan ganti dengan yang lain yang lebih baik. Ya, itulah keajaiban orang yang beriman, doanya pasti diijabah. Kemudian keajaiban berikutnya bahwa orang yang beriman itu pasti akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya apa kira-kira, Pak? Hadiah terbaik dari Allah bagi orang yang beriman adalah surga. Itu diberikan kepada orang yang beriman. Kalau hadiah dari manusia itu kebanyakan keduniaan, Pak. Dapat baju, dapat motor, ya itu semua adalah keduniaan. Ya, tapi kalau Allah yang memberikan hadiah itu nanti di akhirat, Pak. Ya, kebanyakan di akhirat. Karena kalau dikasih di dunia ini akan musnah, akan habis, ya. Bahkan digambarkan dalam sebuah hadis bahwa hadiah dari Allah itu tidak terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, dan tidak terbesit dalam hati manusia. Makanya hadiahnya luar biasa nanti, Pak. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Mala ainun ra'at, wala udunun sami'at, wala khotara ala qalbi basar." Kata Rasulullah SAW, ini Allah berfirman, aku menyediakan untuk hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, juga tidak pernah terlintas dalam hati seorang manusia. Apa ini kira-kira, Pak? Kira-kira apa, Pak? Belum terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, tidak terbesit dalam hati.
Ini para mufasir mengatakan ini adalah surga. Ya. Inilah hadiah terindah bagi orang-orang yang beriman. Maka kata Allah dalam surat Sajadah, Pak, dikatakan maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan, sebagai hadiah terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya, itulah keajaiban orang beriman. Nah, ketika Rasulullah SAW bersama sahabatnya, Rasulullah pernah mengajukan pertanyaan, Pak. Pertanyaan Rasulullah kepada sahabatnya. Beliau bersabda, ayul khalqi a'jabu imanan. Ya. Siapa yang paling menakjubkan imannya? Maka sahabat menjawab, apa? Ya Rasulullah, malaikat. Dijawab malaikat. Maka Rasulullah berkata, bukan. Malaikat jelas, karena dia bisa bersama Allah, dia dekat dengan Allah, pasti dia beriman. Kalau gitu engkau Nabi, bukan juga. Pasti kalau Nabi beriman, karena Nabi mendapatkan wahyu. Kalau gitu kita para sahabat, kata sahabat begitu. Sahabat pasti beriman karena engkau sendiri bersama aku, engkau melihat aku. Lalu siapa ya Rasulullah orang yang menakjubkan imannya itu? Yaitu makhluk yang setelah aku, yaitu ya, yang kaum yang datang setelah aku. Maka itulah orang-orang yang beriman, yang membenarkan meskipun mereka tidak melihat aku. Mereka membuka mushaf Al-Quran, mereka membenarkan apa yang difirmankan, mereka membenarkan apa yang aku katakan. Itulah orang-orang yang ajaib imannya. Jadi inilah insya Allah termasuk kita yang imannya benar ini menjadi iman yang ajaib, Pak. Keajaiban iman. Kira-kira gimana, Pak, dengan ini, Pak? Terus ya, kita pegang iman ini, Pak, karena ini keajaiban tadi banyak memberikan poin-poin yang positif. Nah, berangkat dari hadis tadi, bahwa saya sendiri memaknai iman sebagai sebuah tantangan, Pak. Semakin tinggi tantangannya, semakin tinggi tingkat keimanannya. Semakin sulit menjalankan sebuah keyakinan, semakin tinggi pula nilai iman kita di sisi Allah. Itulah ajaibul iman, keajaiban iman. Sehingga orang-orang yang beriman tadi itu mendapatkan apresiasi dari Allah. Nah, ini apresiasi Allah ini apa saja, Pak? Allah memberikan kemudahan kepada orang-orang yang beriman, namun balasannya luar biasa. Kasih contoh ini, Pak. Kalau kita setelah sholat fardu, kita dianjurkan untuk membaca ayat kursi. Ya, dengarkan hadisnya itu, Pak. Nah, apa pahalanya, hadiahnya, balasannya bagi orang yang membaca ayat kursi setelah sholat fardu? Yaitu surga, Pak. Ya, saya bacakan hadisnya, Pak. Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktuba lam yamnahhu min dukhulil jannati illal maut.
Barang siapa membaca ayat kursi setelah selesai sholat fardu, maka tiada yang menghalanginya masuk surga kecuali maut. Jadi kita ini tadi habis subuh baca ayat kursi, tadi imam juga baca ayat kursi kan. Lalu kita nanti jam berapa nggak tahu ini meninggal, maka tidak ada penghalang antara dia dengan surga, maka dia masuk surga. Ini bagi orang yang beriman, yang benar yakin bahwa orang yang membaca ayat kursi setelah sholat fardu tidak ada yang menghalangi kecuali maut untuk masuk surga. Itu ya Pak ya. Di hadis An-Nasa'i disahihkan oleh Ibnu Hibban. Semudah itu kan Pak apresiasi Allah ini. Kira-kira dilakukan nggak nih? Ya, dilakukan Pak. Barangnya mudah, udah hafal. Jangan sampai dilalaikan. Ya, karena ini juga merupakan modal utama tadi Pak. Di depan tadi kan saya katakan iman itu modal Pak. Karena di hati kita itu ada iman, maka jangan sampai disia-siakan hal-hal yang mudah yang diberikan oleh Allah. Contoh lain Pak, contoh lain ini juga mudah Pak. Sholat 2 rakaat sebelum subuh. Apa ini Pak hadiahnya? Lebih baik dari dunia dan seisinya Pak. Tuh, Masya Allah. Raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih utama dari dunia dan seisinya. Kalau kebaikan itu bisa berupa pahala Pak. Nah kalau kita melakukan setiap sebelum sholat subuh sholat 2 rakaat fajar, berapa yang kita dapat? Kalau secara materi itu Pak, kita nggak bisa menyimpannya di dunia ini Pak. Makanya tadi saya katakan balasannya itu kebanyakan di akhirat. Disimpan oleh Allah kebaikan kita sebanyak dunia dan isinya. Nanti kita baru akan mendapatkan di akhirat. Inilah keajaiban keadaan orang-orang yang beriman. Barangnya yang tidak nampak, sosoknya yang tidak nampak, tapi iman kita teguh, iman kita luar biasa. Ya. Nah, kemudian iman ini ternyata harus dirawat, Pak. Sebab jangan sampai iman kita goyah, iman kita naik dan turun. Jadi perlu maintenance juga, Pak. Nggak cuma mobil nggak cuma motor, tapi kita sendiri, iman kita sendiri harus dirawat, di maintenance. Ya. Jangan sampai kita itu nanti rugi ketika iman sedang turun, Allah cabut. Ini kan yang kadang-kadang kita nggak sadar. Kata Rasulullah SAW, al-imanu yazidu wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah ketika taat, berkurang ketika maksiat. Ya. Jadi perlu dirawat. Gimana caranya merawat sekarang itu, Pak? Ya. Caranya merawat di antaranya adalah kita memperbanyak ucapan la ilaha illallah. Ya. Membaca kalimat tauhid la ilaha illallah, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum. Qila ya Rasulullah wa kaifa nujaddidu imanana? Qala aksiru min qauli la ilaha illallah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, perbaharurilah iman kalian.
Ya, disuruh perbaharui. Para sahabat bertanya, kaifa nujadidu imanana, bagaimana cara memperbaharui iman kami? Maka Rasulullah menjawab, perbanyaklah ucapan la ilaha illallah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kapan saja ada kesempatan, kita perbanyak ucapan la ilaha illallah. Inilah salah satu merawat iman kita. Kedua, cara merawat iman yaitu dengan memperbanyak istighfar, Pak. Istighfar itu memang luar biasa, Pak. Nanti minggu depan insya Allah saya sampaikan mengenai istighfarnya. Ya. Tapi di dalam Al-Quran digambarkan bahwa istighfar ada waktu-waktu tertentu yang kita ucapkan. Yaitu kapan, Pak? Sholat boleh, tapi di Quran ini adalah sebelum subuh, Pak. Bagi yang suka bangun sebelum subuh, manfaatkan waktu. Ya, mungkin 5 menit, 10 menit untuk apa? Untuk minta ampun kepada Allah. Ini digambarkan di dalam Al-Quran surat 51 ayat 18, surat Az-Zariyat ayat 18. Wabil asharihum yastaghfirun, dan pada akhir malam, nih akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Ini manfaatkan waktu ini, Pak. Didukung lagi di surat Ali Imran ayat 17-nya, Pak. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang sabar, orang yang taat dan sebagainya tadi, mereka mohon ampun waktu sahur. Lalu di situ dikatakan waktu sahur, berarti sebelum subuh. Jadi ada waktu-waktu tertentu untuk beristighfar yang dituntunkan oleh Al-Quran. Beli ya, Pak ya? Beli, Pak. Istighfar ini nanti ada keutamaannya, Pak. Kemudian untuk merawat iman kita juga perbanyak dengan zikir. Ya ayyuhalladzina amanut kurullaha dzikron katsira. Wahai orang-orang yang beriman, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Zikirnya apa saja, Pak? Yang penting zikir itu yang terbaik adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian yang keempat, nah ini bergaul dengan orang-orang yang soleh. Manfaatnya untuk saling mengingatkan, Pak. Bergaul dengan orang soleh itu, Pak. Karena Al-Quran sendiri menuntunkan, ya ayyuhalladzina amanut taqullah wa kunu ma'as shodiqin. Woi, orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar itu orang yang jujur, orang yang soleh, ya. Sehingga ketika kita salah bisa diingatkan. Itu manfaatnya, Pak. Dalam sebuah hadis bahwa kita beragama ini tergantung kepada temannya, Pak. Bagaimana kita beragama tergantung pada temannya. Ar-rajulu ala dinihi khalilihi falyanduru ahadukum man yukhalil. Seseorang bisa dilihat dari perilaku agamanya, ya. Seseorang bisa dilihat dari perilaku beragama sahabatnya. Hendaklah kalian memperhatikan bagaimana sahabatmu dalam beragama. Jadi tadi kalau bergaul dengan orang soleh, kita perhatikan
bagaimana perilaku agamanya, itulah yang akan mempengaruhi diri kita. Jadi memang perlu bergaul dengan orang-orang soleh, bukan perlu lagi, butuh Pak. Tapi bergaul juga tidak dilarang dengan siapa saja, ya. Tapi itu tadi adalah perintah kepada orang yang beriman untuk banyak bergaul dengan orang soleh. Terakhir, nah, keajaiban orang yang beriman sendiri itu memang disebutkan dalam sebuah hadis, ya. Orang yang beriman itu kalau mendapat nikmat dia bersyukur, kalau mendapat musibah dia sabar. Ya. Ini ada yang mendapat nikmat bersyukur nggak nanti kira-kira Pak? Soalnya saya hanya melihat kemarin di laman FB saya itu muncul Pak, seorang pejabat yang ulang tahun menghambur-hamburkan harta Pak. Saya lihat baca berapa nih harga kamar. Harga kamar aja puluhan sampai ratusan juta Pak, hanya untuk ulang tahun Pak. Ya, mungkin Bapak udah tahu semua nih, nggak usah disebut namanya Pak. Cuman saya merenungkan diri saya itu, dapat nikmat segitu banyak, ya kok dihambur-hamburkan sayang. Ya. Kalau mau bersyukur ya pasti ada caranya, tidak seperti itu. Ini saya bawakan ayatnya. Kalau orang yang suka menghambur-hamburkan harta, innal mubadzirina kanu ihwanas sayatin. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros, yang suka menghambur-hamburkan harta itu adalah saudara setan. Wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Udah, ini bahan renungan aja Pak ini Pak. Kalau kita boros-boros, ingat ayat ini aja. Ya. Ya. Ya saudara setan mau gimana? Allah yang bilang Pak. Ya. Ya karena sesungguhnya orang mukmin itu kalau dapat nikmat kan bersyukur gitu. Ajaibnya itu di situ Pak. Kalau dapat musibah bersabar. Ya. Kata Nabi SAW dalam riwayat Muslim dikatakan, ajaban li amril mu'minin inna amrahu kullahu khairan walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'mini in asabathu sarrahu sakarahu fakana khairallah wa in asabathu dzarra'u sabara fakana khairullah. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin, urusan orang beriman. Sesungguhnya seluruh urusannya itu baik. Jadi orang beriman itu seluruh urusannya baik, dan hal itu tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. Apabila ia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, dan itu baik baginya. Dan apabila dia mendapatkan musibah, dia sabar, dan itu baik baginya. Jadi sabar dan syukur itu satu paket Pak, merupakan keajaiban bagi orang yang beriman, yang imannya benar. Ya, itulah ya keajaiban orang yang beriman. Memang tidak semua orang bisa mendapatkan Pak, atau bisa menikmatkan, karena iman ini adalah bentuk hidayah Allah, kasih sayang Allah kepada siapa saja yang dikehendaki. Maka ketika kita sudah menggenggam iman, maka genggamlah iman itu dengan erat sampai al yakin menjemput, yaitu sampai kematian menjemput kita. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kita keistiqomahan untuk tetap mendapatkan menggenggam iman kita ini sampai mati, insya Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada tambahan atau pertanyaan, atau ada yang protes ya nggak apa-apa. Sedikit aja Pak. Boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita disinggung soal iman. Iman ini kan keyakinan kita ya Pak. Betul. Keyakinan. Kemarin dia katakan tidak ada singgung masalah kafir kan. Kalau kita yang muslim yang hanya sekedar ucapan kalimat doa syahadat tapi tidak mengimplementasikan yang sikap kita dikategorikan sebagai orang kafir. Karena iman itu kan keyakinan, tapi harus kita sikapi dengan perbuatan kita, amal ibadah kita. Ya. Iman itu harus kita tunjukkan dengan apa yang dilakukan, apa yang yang dianjurkan oleh Allah dan apa yang dilarang. Itu sebenarnya pengertian iman ya Pak. Ya betul Pak. Tinggal sekarang kadarnya ini ya Pak yang harus kita. Ya kita usaha Pak, berusaha terus mengupgrade makanya gitu. Kita memelihara. Itu aja Pak. Iya terima kasih Pak Anies. Yang lain? Jadi memang kita butuh iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang saya muliakan, Bapak-bapak yang saya hormati, pagi ini saya alhamdulillah dapat masukan beberapa mengenai iman. Alhamdulillah. Saya asli dari Bogor, Oh, Cilemer. Dulu situ ada ulama besar, Bapak. Sekarang tinggal di Parung, tinggal di Parung. Sekarang saya lagi ngamuk di rumahnya si Aib. Mungkin bapak-bapak ada yang tahu ya Aib sama Aib di atas. Itu yang naik ke atas. Saya lagi ngamuk. Terus saya cari-cari itu pas sholat itu masjid aja Pak ke bawah. Alhamdulillah ini saya dapat ini, dapat masukan. Terus yang terakhir tadi S2 ya Pak ya, S2. Syukur, sabar. iya. Satu lagi ada yang ditinggalkan sama orang. Maaf sebelumnya, banyak umat Islam, banyak juga yang nggak sholat. Iya. Itu yang SM, yang terakhir Pak. Iya. Gimana Pak? Sabar iya, syukur iya, tapi nggak sholat. Iya, iya. Gimana bisa dia kalau meninggal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang ada orang yang ngakunya Islam Ya. tapi nggak sholat. Ya betul. Jadi Islamnya hanya sebagai pengakuan karena dia tidak mengaplikasikan keislamannya. Ya. Nah dalam sebuah hadis, kalau orang yang tidak sholat itu dihukumi dengan kafir Pak. Orang itu kafir Pak. Ya. Jadi kalau sampai dia meninggal dalam keadaan kafir, naudzubillahi min dzalik. Ya. Banyak ayat yang mengatakan bahwa orang kafir itu tempatnya neraka. Apa itu innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina dan seterusnya itu. Itu tempatnya neraka. Naudzubillahi min dzalik. Jadi kalau bisa ada yang membimbing kalau dia Islam, ya bimbinglah Pak. Seperti banyak yang mu'alaf itu ya. Jangan sampai orang mu'alaf itu dibiarkan begitu saja. Tapi ketika dia bersyahadat, maka orang yang mensyahadatkan tadi mempunyai tanggung jawab untuk merawatnya Pak, untuk membimbingnya sehingga dia bisa selamat. Itu Pak ya. Jangan sampai meninggalkan sholat, karena minggu kemarin juga saya sampaikan orang yang tidak sholat nanti Pak tempatnya di neraka sakor Pak. Di bawah. Neraka sakor Pak. Kalau yang bawah itu yang munafik Pak. Iya. Iya. Itu tadi Pak maksudnya, jadi iman ini tidak sekedar hanya diyakini. Iya. Diyakini aja tidak cukup Pak. Aplikasikan Pak. Iya. Jika perbuatan kita itu antara lain sholat, ya, itu antara lain. Yang satunya sujud. Jadi kalau kita hanya aku iman tapi tidak sholat, ya masalah. Asal KTP Pak banyak. Iya. Iya, Agama Islam. Iya, pembeda antara orang yang beriman dan kafir itu sholatnya. Jadi kalau nggak sholat ya kafir. Kata Nabi itu, bukan kata saya ya. Saya hanya menyampaikan. Baik, itu aja ya. Kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.